Oke, hari ini kita sharing lagi tentang kajian government relation. Silakan Mbak Vita. Terima kasih Bu Mona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini saya, Vita Indah Maulani, akan sedikit memaparkan terkait dengan kajian government relation. Adapun video yang saya ambil, linknya bisa dibuka di link berikut ini, atau juga sudah saya upload di Google Drive, sehingga nanti bisa ditonton bersama. Jadi sebenarnya menarik yang dibahas, yang diulas dari video ini adalah terkait dengan 5 kesalahan government relation bagi para pemula. Nah, ini juga akan saya bahas juga beserta dengan beberapa kajiannya dan pengalaman pribadi. Sebagai pendahuluan, sebagai government relation, kita harus berperan aktif menjadi bagian dari keputusan yang akan dibuat oleh regulator. Jadi jika kita tidak ada dalam pembahasan, maka hal tersebut tidak akan sangat merugikan bagi perusahaan, karena kebijakan yang sudah ditetapkan tidak mudah untuk direvisi. Bahkan beberapa kebijakan tidak mungkin direvisi kembali. Pastikan kita menjadi bagian dan mengambil bagian dalam diskusi. Tentu saja berperan aktif di sini bukan berarti kita harus terlihat vokal di berbagai forum. Terkadang langkah terbaik adalah dengan gerakan gerilya, di mana pendekatan dilakukan secara personal dan langsung kepada key person dari pemegang kebijakan tersebut. Di luar pertemuan resmi dengan multi stakeholder, yaitu regulator dengan asosiasi dan perusahaan-perusahaan dalam industri yang terdampak dengan regulasi yang akan dibuat tersebut. Kesalahan pertama, apa sih kesalahan pertama yang biasa dilakukan oleh government relation itu adalah government relation tidak mengetahui dan memahami proses kerja di pemerintahan terkait situasi yang menjadi target dan tidak mengenal orang kunci terkait isu yang ditargetkan. Misalnya sebagai contoh, pemerintah membahas aturan mengenai TKDN atau tingkat kandungan dalam negeri untuk teknologi 5G. Nah, seorang gavrel yang bekerja di perusahaan distributor ponsel atau perusahaan penyedia jasa teknologi 5G itu harus mengetahui bahkan ketika aturan ini belum dikeluarkan, dan mereka harus tahu dengan jelas latar belakang dari dibuatnya aturan ini. Terus siapa kementerian yang menjadi PIC dari aturan ini dan bagaimana progresnya sebelum disahkan menjadi sebuah kebijakan. Nah, mungkin bisa saya ceritakan sedikit gambarannya di sini. Ini kasus ini baru terjadi. Jadi sekarang ini TKDN 5G itu dibagi menjadi 2, yaitu pertama subscriber station dan yang kedua adalah base station. Nah, subscriber station adalah perangkat 5G yang menerima. Jadi kayak ponsel itu adalah masuk dalam aturan ini. Nah, yang sekarang terjadi adalah aturan TKDN untuk 5G yang subscriber station itu mengalami kenaikan persentase kewajibannya dibandingkan dengan yang 4G. Kalau 4G itu tingkat kandungan dalam negerinya cukup 30%, tapi untuk yang 5G itu harus 35%. Nah, hal ini beberapa perusahaan ada yang langsung setuju, tapi banyak yang tidak setuju. Tapi ternyata ada beberapa perusahaan ponsel atau distributor ponsel yang salah jalur. Mereka berkomunikasinya dengan Kementerian Perindustrian. Padahal PIC dari aturan TKDN ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, jadi ketika sudah keluar di angka 35%, mereka baru kebakaran jenggot karena mereka mengiranya aturan ini baru akan dibahas di tahun depan, padahal ternyata sudah dibahas dan sudah ditetapkan, hanya berlakunya memang 6 bulan setelah diumumkan, yaitu sekarang diumumkan di bulan ini, di bulan Oktober, berarti di sekitar akan berlaku sekitar bulan April 2022, seperti itu. Nah, jadi sekarang aturannya sudah ditetapkan, mereka hanya bisa untuk mempersiapkan, memiliki waktu selama 6 bulan untuk persiapan untuk mendapatkan nilai TKDN di atas 35% untuk menaikkan, untuk dapat memasukkan atau mengimpor ponsel 5G ke Indonesia. Nah, tapi yang pinter adalah yang base station. Nah, para vendor atau pemilik teknologi untuk base station itu mereka itu bergerak dalam senyap. Sehingga ketika bergerak dalam senyap, kenapa bisa bergerak dalam senyap? Karena biasanya nilai TKDN itu kan haruskan meningkat. Tapi untuk yang subscriber station naik 5% menjadi 35%. Tapi untuk yang base station itu tetap di angka 40%. Nah, itu yang merupakan hasil kerja dari tim government relation perusahaan-perusahaan penyedia teknologi base station di Indonesia yang berada atau berbisnis di Indonesia. Nah, kita maju ke kesalahan yang kedua. Nah, untuk kesalahan kedua, government relation tidak menyadari kapan waktu adanya hal yang urgent dan perlu diselesaikan dengan segera.
Nah, sebagai contoh misalnya ketika terjadi perubahan susunan pemerintahan. Nah, ini yang paling sering terjadi. Jadi ketika government relation yang baik adalah mereka sudah tahu jika misalnya akan ada isu-isu reshuffle menteri atau isu-isu misalnya ada posisi dirjen yang pensiun dan mau diisi oleh yang baru. Terus ketika lelang eselon 1, siapa saja yang menjadi calonnya. Seorang government relation yang baik harus bisa memetakan dari masih kandidat, misalnya posisi eselon 1 dirjen di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, itu yang ikut lelangnya siapa saja, mereka sudah bisa profiling orang ini biasanya lingkarannya kemana, jaringannya kemana saja, arah kebijakannya seperti apa jika nanti misalnya menjabat sebagai dirjen, termasuk siapa yang mengendorse sehingga beliau atau orang yang bersangkutan itu mau maju mencalonkan diri sebagai posisi tersebut. Nah, itu yang harus dilakukan oleh government relation yang baik, dan biasanya kalau yang pemula itu masih belum menyadari kenapa sih harus membuang waktu untuk membahas atau bergosip dalam tanda kutip terkait dengan isu-isu reshuffle tersebut. Padahal dampaknya cukup besar karena bisa jadi pemegang posisi sekarang yang kita hubungannya dekat itu ternyata tidak dekat dengan penggantinya nanti. Dan jika kita tidak melakukan persiapan, ketika nanti sudah ada penggantinya dan kita baru pendekatan setelah dia menjabat, bisa jadi dia sudah keburu menetapkan atau memiliki kebijakan yang ternyata merugikan perusahaan kita. Jadi kita harus mengantisipasi dan harus tahu kapan kawan menjadi lawan dan kapan lawan menjadi kawan. Karena tidak ada yang abadi kawan lawan di dunia government relation. Yang ada adalah kepentingan bagi perusahaan. Itu yang perlu ditekankan. Adapun untuk kesalahan yang ketiga, government relation tidak memiliki pandangan luas atau makro mengenai apa yang terjadi di pemerintahan dan landasan kebijakan. Sebagai contoh, ini makro sekali ya, perusahaan China di Indonesia cenderung bersikap mendukung regulasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Sementara perusahaan Amerika biasanya bersikap diam namun tiba-tiba menolak atau dalam tanda kutip menyerang langsung kebijakan tersebut melalui pihak embassy. Ini banyak terjadi salah satunya di dunia ICT ketika ada aturan TKDN 4G yang lalu. Perusahaan China itu biasanya kebijakannya adalah cenderung arahnya itu mendukung. Namun nanti akan menego. Jadi yang penting mensupport dulu, nanti di belakangnya itu akan ada negosiasi agar kepentingannya tetap dapat terpenuhi gitu. Sementara kalau misalnya perusahaan Amerika, karena memang Amerika itu perusahaannya memang cukup ketat aturan-aturan terkait dengan GCG-nya atau Good Corporate Government-nya, jadi mereka tidak bisa melakukan cara pendekatan seperti itu, sehingga mereka melakukan protes biasanya dengan resmi, misalnya melayangkan surat via WTO seperti itu. Jadi kita sebagai Gafrel harus tahu posisi kita di mana, kita bekerja di perusahaan apa, background perusahaan kita seperti apa, lalu juga kebijakan-kebijakan aturan terkait dengan pendekatan kepada regulator itu seperti apa, jangan sampai nanti kita melakukan blunder dan melakukan kesalahan. Nah, kesalahan yang keempat adalah government relation tidak mengerti saluran komunikasi yang dipilih oleh key person di pemerintahan. Biasanya nih kalau misalnya di luar negeri ini biasanya diartikan sebagai saluran komunikasi itu apakah melalui sosial media atau melalui email atau melalui saluran komunikasi channel yang lain itu. Sementara kalau di Indonesia itu biasanya lebih personal. Jadi misalnya ada sebuah kebijakan atau ada hal yang kita mau mengirimkan protes keras gitu kepada pemerintah gitu. Nah, sebaiknya hal tersebut itu tidak dilakukan secara langsung atau resmi, tapi dilakukan pendekatan pribadi terlebih dahulu. Jadi misalnya kalau kita misalnya contohnya ada aturan email, ada perusahaan yang terdampak perangkatnya tidak bisa aktif karena emailnya dibaca sebagai email ponsel, padahal sebenarnya emailnya itu perangkat non ponsel. Nah, seharusnya perusahaan tersebut adalah menghubungi key person yang ada di pemerintahan untuk menanyakan terkait dengan hal ini. Namun perusahaan tersebut komplain secara resmi mengirimkan email, sehingga pada akhirnya key person tersebut mendapatkan teguran keras dari atasannya dan regulator tersebut mendapatkan presiden yang buruk lah di media. Nah, itu pada akhirnya ya masalahnya memang tetap diselesaikan, tapi hubungannya tidak baik. Jadi setelah itu
regulator atau key person yang terkait dengan kasus itu dia menjaga jarak dari si perusahaan itu, dan itu tentu akan merugikan di masa depan karena berarti akses dia terhadap informasi dari government tertutup hanya karena satu permasalahan. Nah ini yang kebijakan ini yang harus diambil oleh seorang government relation gitu. Jadi jangan sampai menurut aturan memang harusnya mengirimkan via email resmi, tapi harus tahu bagaimana culture di sebuah negara atau sebuah daerah. Jadi agar tidak terjadi yang namanya tersinggung. Nah itu kan bahaya ya. Jadi ketika sudah tersinggung itu rusak semua hubungan baik yang sudah terjalin selama ini gitu. Dan ketika terjadi misalnya sampai ada hal yang menyinggung pun, seorang government relation sudah harus mengantisipasi bagaimana cara untuk memperbaiki hubungan itu. Sebagai salah satu contoh, saya pernah mengalami ketika mengurus untuk TKDN 4G waktu itu untuk mempercepat saya speed up langsung ke level menteri turun langsung ke direktur, direkturnya tersinggung, kesel lah ya gitu kan. Memang jadi cepat, tapi habis itu direkturnya ngambek gitu. Gimana caranya untuk agar hubungannya kembali baik? Nah itu juga sudah ada strategi. Misalnya saya tiarap dulu, tapi meminta rekan yang lain untuk yang pergi ke mengurus dokumen atau urusan dengan direktorat tersebut. Sampai nanti setelah itu pelan-pelan saya berusaha membujuk melalui orang-orang terdekatnya dari direktur tersebut, hingga pada akhirnya direktur tersebut bisa memahami posisi saya saat itu dan memaafkanlah. Setelah itu hubungannya menjadi baik kembali, tapi itu butuh proses sekitar 6 bulan gitu. Nah, tapi kenapa saya ngambil resiko hubungan rusak selama 6 bulan? Karena waktu itu targetnya 4G udah harus rilis, itu terkait dengan nilai kontrak dengan klien senilai jutaan dolar gitu. Jadi ya itu adalah resiko yang harus diambil, sehingga perlu ada ya strategi. Nah, yang terakhir, kesalahan kelima, government relation tidak mengerti strategi pemasaran yang dapat membantu meningkatkan hubungan dengan regulator. Contohnya paling gampang adalah acara ini. Saya membuat acara ini antara Asosiasi Internet of Things Indonesia dengan Kominfo, yang Kominfo ini adalah program tahunannya dari Dirjen SDPPI. Nah, ini kita sebenarnya ketika Pak Joni atau Menteri Kominfo hadir, itu bukannya karena untuk ambisi Asyoti biar terlihat keren acaranya dihadiri oleh menteri, tapi ketika Pak Menteri ini hadir, kita itu membantu meningkatkan hubungan antara dirjen dengan menteri. Jadi kita membantu memperlihatkan kepada menteri bahwa direktorat ini memiliki kinerja yang baik. Nah, ini adalah strategi kita agar hubungan kita dengan direktorat jenderal tersebut semakin erat. Kenapa? Karena banyak regulasi-regulasi terkait dengan IoT yang berada di bawah naungan dirjen tersebut, sehingga kita harus juga membantu kepentingan atau KPI dari direktorat tersebut. Nah, seperti itu. Jadi tidak semua hal itu kita lakukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi juga perlu kita membantu orang lain agar kita juga terbantu, seperti itu. Jadi prinsipnya harus berbuat baik. Nah, ini mungkin sedikit tips Gavrel dari saya berdasarkan bekal pengalaman selama ini ya. Yang pertama, sebelum kita masuk ke area government relation, kita harus memindai lingkungan. Misalnya gini, teman-teman mau pindah atau mau jadi Gavrel di perusahaan finance gitu, berarti harus tahu stakeholder Gavrelnya siapa saja, isunya apa saja, key personnya siapa saja. Nah, yang kedua, kita nggak boleh sombong, jangan sombong dan bersikap baik kepada semua layer atau level. Kita nggak pernah tahu yang hari ini jadi kasih, mungkin 3 tahun lagi akan menjadi kasubdit atau menjadi direktur, ya nanti akan sangat kita butuhkan seperti itu. Atau bisa jadi mungkin levelnya cuma staff, tapi kalau nggak dikerjain suratnya sama dia, ya mau dikejar-kejar sama dirjen juga misalnya suratnya nggak akan keluar gitu, bisnis terhambat. Nah itu jadi kita harus bisa menjalin hubungan baik dengan semua layer. Yang ketiga, tentu saja kita harus punya strategi sebelum bertindak, baik buruknya, karena semua keputusan itu pasti ada dampaknya dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Dalam government relation itu pasti ada yang tidak puas karena kepentingan antar perusahaan di satu industri pun berbeda. Bagaimana caranya kepentingan kita itu bisa diakomodasi tanpa kita menghancurkan atau tanpa kita membuat tersinggung kepentingan dari korporasi yang lain, ataupun jika sampai ada korporasi yang lain merasa dirugikan, jangan sampai kita kena dihajar juga gitu, seperti itu. Jadi bagaimana kita memiliki beberapa strategi sebelum bertindak. Dan yang terakhir adalah
pelajari kesukaan dan kebutuhan, karena government relation itu erat sekali hubungannya dengan interpersonal skill communication. Jadi komunikasi interpersonal kita harus sangat kuat. Kita harus tahu misalnya Bapak yang ini, saya udah tahu nih ukuran bajunya berapa, sukanya batiknya model apa, warna kesukaannya apa, ulang tahunnya apa, bahkan mungkin kadang istrinya suka koleksi bunga anggrek gitu di rumahnya. Itu adalah hal-hal yang sebaiknya diketahui oleh tim government relation terkait dengan key stakeholder personnya mereka. Seperti itu presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good, menarik sekali Mbak Vita. Terutama tips yang terakhir juga ya, menarik sekali. Saya setuju bahwa ternyata kalau kita tidak memiliki keterampilan komunikasi antar pribadi, ini merugikan sekali. Jadi gimana caranya berinteraksi dengan baik dengan semua orang gitu ya. Terus juga nggak ini semua level benar. Kenapa? Kenapa semua level? Bukan hanya karena dia siapa tahu nanti yang dia eselon 3 nanti sebentar lagi jadi eselon 1 dalam beberapa tahun ke depan begitu. Tetapi juga karena kita tuh butuh semua gitu, butuh yang di atas eselon 1-nya, butuh menteri, butuh eselon 1 gitu ya misalnya, butuh eselon 2, butuh eselon 3 gitu ya, butuh pelaksana juga yang di bawah gitu. Jadi semua itu kalau kita bina hubungan baiknya itu akan menguntungkan juga. Yang juga penting untuk kita sampaikan adalah bahwa perusahaan kita ini punya kepentingan yang nilai-nilai yang baik juga gitu. Jadi kalau pemerintah itu kan dia bertanggung jawab terhadap kesejahteraan, dia pelaksana terhadap implementasi undang-undang dasar lah gitu ya, atau aturan-aturan yang buat pemerintah. Jadi dia pro publik. Kalau perusahaan kan pro bisnis tuh begitu. Nah, meskipun kita pro bisnis, tetapi kita memiliki tanggung jawab sosial juga, bukan cuma semata-mata orientasinya bisnis, tapi juga punya tanggung jawab sosial. Itu juga penting untuk dihadirkan dan dimengerti oleh stakeholders kita. Jadi hubungannya jadi bagus gitu. Oke, very good. Selanjutnya silakan Mbak Fitra, monggo silakan. Insyaallah, Bu. Ya, silakan. Apa sudah terlihat, Ibu? Ya, silakan. Nanti saya share ya. Ini saya nanti share ya ini video kita ini ya. Silakan. Ya, aja ya Mbak Fitra. Ya, baik, Bu. Oke, selamat siang teman-teman dan Ibu Mona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tentang strategi government relations. Di sini saya mengambil dari sebuah video di YouTube. Nah, saya mengambil di video ini dengan judul Business as Usual Looks at Government Affairs Strategy for Technology Company. Jadi di sini ada dua pembicara, yaitu Amika Miski, yaitu Principal at Mulberry Public Affairs, dan Profesio, Principal at Denton Cohen and Grisby Public Affairs. Itu. Kita bahas dulu dari Mulberry Public Affairs. Mulberry Public Affairs itu apa sih? Nah, di sini saya mengutip dari websitenya, yaitu headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania. Mulberry Public Affairs is a woman business yang didirikan oleh Ashley Henry Suk and Amika Miski, focus on generating local support our clients' issue, advocacy campaign, and organizational goals. And our service include grassroots lobbying, public relations and strategic communication, government affairs, business development, lobbying disclosure compliance, and general business consulting service. Lalu Denton Cohen ini, jadi Denton Cohen itu merupakan sebuah firma hukum yang berbasis di Amerika. Dia sudah mempunyai 140 pengacara lebih yang berkantor di Pittsburgh and Harrisburg. Nah, di sini dalam video itu dibahas ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu memperkenalkan tentang bisnis perusahaan. Di sini perusahaan memperkenalkan. Tapi kayaknya ini pengaruhi juga deh, Bu. Kalau jamur yang di Jogja tuh lebih
Katanya mau maaf suaranya. Iya. Halo, bisa Mbak Lestari bisa di mute? Ya, oke silakan, silakan Mbak Fitra. Yang pertama dalam pembahasan ini itu dibahas tentang salah satu strategi itu memperkenalkan tentang bisnis perusahaan. Di sini perusahaan harus memperkenalkan diri kepada pemerintah yang ditujunya, seperti menjelaskan tentang perusahaan bergerak dalam bidang atau sektor apa saja proyek yang sudah dikerjakan dan yang sedang dikerjakan. Hal ini membuat pemerintah menyadari dan memahami apa yang perusahaan lakukan. Karena kan di sini itu pemerintah nggak cuma ngurusnya satu bidang industri aja kan, banyak banget perusahaan-perusahaan yang mereka itu urusi. Jadi langkah pertamanya itu salah satunya kita harus memperkenalkan perusahaan kita kepada pemerintah tersebut. Yang kedua harus mengetahui pemerintah mana yang akan dituju. Jadi seperti pembahasan yang sebelumnya kita harus tahu nih mapping stakeholder-nya. Jadi setelah mengetahui pemerintah yang akan kita lobby, kegiatan yang bisa dilakukan itu dengan cara mengadakan pertemuan langsung dengan pemerintah bersangkutan. Yaitu misalnya bisa dengan mengundang pemerintah tersebut ke perusahaan kita. Kayak misalnya kita jelasin nih perusahaan kita ini tadi bergerak di bidang apa, kalau misalnya kita memproduksi suatu produk, kita bisa liatin ini loh produksi kita itu seperti ini, langkahnya seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada mengikuti asosiasi, di mana dalam asosiasi ini sudah pasti berisikan dari berbagai perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dan mempunyai tujuan yang sama. Tetapi dengan mengikuti asosiasi, kita dapat memiliki koneksi menuju pemerintahan yang akan kita tuju. Dan hal tersebut dapat membawa perusahaan ke dalam suatu program-program kemitraan. Contohnya seperti yang si Mulberry Public Affairs tadi, gara-gara ownernya ini ikut asosiasi, jadi dia bisa dapat koneksi untuk ke pemerintahannya, ke si Dewan Teknologi di Amerika sana, sehingga dia bisa ngajuin kemitraan untuk program 5G yang ada di Amerika. Nah, untuk yang terakhir disebutkan dalam pembahasan itu yaitu penyusunan proposal yang tepat. Jadi jika kita ingin bekerja sama dan mendapat dukungan dari pemerintah, kita harus menyusun proposal yang tepat. Proposal yang tepat di sini adalah proposal yang menggunakan bahasa yang tepat sehingga pemerintah mendapatkan poin-poin tujuan kita serta pesan yang ingin kita sampaikan. Karena terkadang orang ini suka tidak bisa membedakan bagaimana mau berhubungan dengan klien dengan pemerintah. Jadi kalau pemerintah ini tuh mereka lebih berproyeksi kepada hasil-hasilnya. Jadi maksudnya tujuan perusahaan ini untuk apa dibandingkan daripada si klien yang tujuannya untuk menjual seperti itu. Jadi dalam pembahasan ini dibahas tentang penyusunan proposal di sini harus menggunakan bahasa yang tepat sehingga pemerintah tersebut dapat mendukung program kita seperti itu. Nah di sini saya ada membahas tentang analisis dari strategi yang diungkapkan. Dalam saran yang dijelaskan di video tersebut, sejauh ini kegiatan-kegiatan dilakukan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kerjasama ataupun menjadi mitra dalam program pemerintah. Seperti dalam Mulberry Public Affairs, di mana mereka menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan program 5G untuk kota Pennsylvania. Nah, selain itu, hal tersebut dilakukan untuk dapat mempengaruhi keputusan pemerintah dalam mengambil keputusan atau menetapkan undang-undang yang akan mempengaruhi sektor usaha perusahaan, khususnya di teknologi company. Seperti itu. Jadi, strategi-strategi yang diungkapkan dalam pembahasan di video itu tujuannya paling utama untuk ini, selain untuk mendapatkan mitra pemerintah, dijelaskan juga gimana cara kita perusahaan dapat mempengaruhi keputusan pemerintah dalam mengambil keputusan atau menetapkan undang-undang tersebut. Itu terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Very good. Itu tips-tips yang sangat menarik ya. Kalau sempat nonton video media relations, itu kuat sekali di sana juga bahwa ada pemetaan. Tetap sama. Nanti kita akan lihat nih, media relations, investor relations, government relations, semua relations perlu kita melakukan pemetaan yang baik gitu. Jadi yang tadi disampaikan Mbak Vita, Mbak Fitra, itu dua-duanya kalau diklikkan itu jadi sesuatu yang bagus gitu ya. Nah kita lihat yang berikut-berikutnya ya. Silakan Mbak Lestari, monggo silakan Mbak Lestari. Baik, Nanti Bu, setelah sebentar ini saya ingin dapat pandangan apa makna semua ini untuk Anda ya setelah selesai ini. Kita nggak akan lama, setelah selesai ini kita lanjut yang berikutnya. Nah,
Baik, selamat siang Bu Mo dan teman-teman sekalian. Selamat siang. Pada kali ini saya akan membahas mengenai video yang berjudul Managing Government Relation dari Harley House. Nah, pembahasan ini merupakan satu bagian dari 6 pembahasan dari Harley House pertama. Jadi dalam pembahasan ini mereka membahas mengenai, jadi ketika kita memikirkan hubungan pemerintah, kita tuh biasanya berpikir untuk menyewa konsultan yang memiliki koneksi yang bagus. Misalnya dengan harga tinggi, tujuannya untuk membantu si organisasi tersebut untuk mendapatkan akses ke si pembuat keputusan. Nah, dari perspektif sektor publik, biasanya si organisasi tersebut tuh tidak memikirkan bagaimana sih hubungan dengan pemerintah sama sekali. Nah, dalam government relation ini lebih dari sekedar membuka pintu dan relevan bagi publik dan sektor nirlaba seperti halnya dengan sektor swasta. Nah, kalau menurut definisi, di sini jelaskan bahwa hubungan pemerintah melibatkan upaya sistematis untuk mempengaruhi tindakan dan kebijakan pemerintah untuk membantu mencapai tujuan atau melindungi kepentingan dengan cara yang mencerminkan baik pada organisasi dan pengambil keputusan yang terlibat. Kemudian di video ini juga dibahas mengenai, jadi ketika kita memikirkan hubungan pemerintah, kita tuh juga harus memikirkan dengan sektor swasta. Nah, contoh pertamanya itu misalnya program hubungan pemerintah melibatkan lebih dari sekedar menjaga hubungan dengan pejabat yang telah terpilih. Terus kemudian yang diperlukan juga ada program kontak berkelanjutan dengan semua politisi dan staf senior. Nah, ini melibatkan pembuatan database politisi di ketiga tingkat dari pemerintah. Kemudian juga ini adalah tentang memberi politisi dan staf mengenai informasi latar belakang tentang organisasi dan mengatur pertemuan dan tur dengan politisi untuk mengidentifikasi apa sih masalah dan prioritas dari organisasi mereka. Nah, ini juga untuk menjelaskan proyek dan kontribusi dari organisasi. Selanjutnya, yang keempat itu, jadi dari pertemuan yang tadi disebutkan itu, ini memberi kesempatan untuk mengajukan argumen langsung nih, jadi kepada orang-orang yang membuat keputusan. Ini juga memberikan organisasi kesempatan untuk mendengarkan apa sih yang dibutuhkan dan diprioritaskan oleh si para politisi tersebut. Nah, pemahaman yang meningkat ini sangat meningkatkan hubungan dengan politisi dan birokrat. Kemudian yang kelima, berperan dalam upaya asosiasi government relation. Jadi pada saat yang sama, dari perwakilan organisasi itu harus duduk bersama dengan, maksudnya bertemu dengan dewan direksi asosiasi yang sesuai. Nah, hal itu untuk memainkan apa sih peran utama dan upaya hubungan pemerintah tersebut, seperti itu. Yang terakhir, kembalikan investasi government relationship Anda. Jadi organisasi itu segera mulai melihat jadi pengambilan investasi hubungan pemerintah. Nah, di sini staf senior politisi biasanya akan menghubungi langsung organisasi tersebut, seperti itu. Nah, kemudian juga untuk organisasi sektor publik. Jadi hubungan pemerintah meliputi hubungan yang terus terpelihara, seperti pertama itu tingkat pemerintahan lainnya. Jadi termasuk negara pertama Inuit dan Metis. Terus yang kedua, departemen, lembaga pusat dan politisi. Jadi ini juga melibatkan dari departemen, lembaga individu, lembaga pusat dan politisi yang terpilih. Kemudian untuk pemerintah federal telah membuat komitmen kepada warga Kanada. Jadi si Harley House ini kan konteksnya dia ada di konsultan di Kanada. Nah, untuk mengejar tujuannya dengan rasa kolaborasi yang diperbaharui. Misalnya, peningkatan kemitraan dengan pemerintahan teritorial dan kota media provinsi serta negara-negara sangat penting untuk memberikan perubahan nyata yang dijanjikan kepada Kanada sebagai contoh negaranya. Terus kemudian lembaga publik individu itu harus
penting untuk memastikan bahwa pemerintahan itu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk organisasi. Nah, hal ini dapat dicapai dengan mendapatkan dukungan di antara pejabat terpilih, mulai dari lembaga pusat hingga tingkat pemerintahan lainnya. Hal ini membantu meyakinkan bahwa pemerintah itu mendanai lembaga akan menjadi investasi yang bijaksana dengan menekankan bagaimana sih organisasi mendukung prioritas utama dari pemerintahan tersebut. Contohnya itu kan di negara Kanada. Nah, jadi di sini si Harley House ini sebagai konsultan, dia membantu untuk para kliennya itu kalau membangun government relation itu ada beberapa penilaian. Misalnya yang pertama, saya gedein ya. Yang pertama itu, apakah misalnya organisasi tersebut memiliki daftar terbaru dari politisi atau staf senior provinsi atau kota media tersebut. Terus apakah organisasi tersebut memiliki sarana nih untuk melacak perkembangan kebijakan dan program pemerintah yang berdampak pada organisasi tersebut. Kemudian juga ada contohnya, apakah si individu atau organisasi tersebut sudah mendaftarkan sebagai pelobi untuk di pemerintahan, seperti itu. Ya. Sekian Bu presentasi dari saya. Oh, sorry, nggak kedengeran. Saya off. Yeah. Remind me ya. Oke, ya Mbak Lestari, ini bagus sekali ya. Ini checklist ini bagus sekali. Ini bisa dimanfaatkan. Oke, silakan selanjutnya. Terima kasih. Nanti komen-komennya habis ini ya. Silakan selanjutnya. Silakan. Siapa lagi? Anastasia. Silakan Mbak Lintang. Silakan. Selamat siang Bu Mona, saya izin share screen. Ya. Setelah ini saya tunggu ya komentar masing-masing lesson learn dari diskusi ini. Sudah terlihat ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Mona dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan tentang hubungan pemerintah yang efektif oleh Gil Barrow, yaitu konsultan hubungan pemerintah yang berbasis di Ottawa ya. Nah, jadi ini lebih kepada bagaimana sih tipsnya gitu ya, apa yang akan dilakukan gitu oleh perusahaan yang ingin melakukan government relation ya, hubungan pemerintah seperti itu. Oke. Jadi menurut Gil Barrow itu government relation akan efektif bila ada tiga hal yang harus dilakukan. Yang pertama, perusahaan harus punya planning, kemudian komunikasi yang baik, dan adanya follow up dengan pemerintah gitu ya. Nah, planning ini sendiri itu mencari tahu sih apa strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Nah, sedangkan komunikasi yang baik ini komunikasi yang dilakukan dengan tetap singkat, jelas, dan mudah dipahami. Oke, selanjutnya saya jelaskan lebih lanjut. Jadi planning yang dimaksud adalah pemerintah dengan segala regulasi yang ada dapat mempengaruhi keefektivitasan perusahaan atau lembaga dalam pelaksanaan government relation-nya. Perlu adanya perencanaan yang matang tentang tujuan dan strategi apa yang dilakukan agar dapat melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang ada. Nah, perencanaan yang matang ini dapat menghemat waktu dan arah perusahaan ke depannya. Seperti itu. Misalnya saja terhadap adanya pembangunan infrastruktur pemerintah ya, yang notabene menggelontorkan dana yang sangat banyak. Perusahaan dapat menjadi bagian dari pemerintah untuk melaksanakan proyek tersebut ya. Tentunya disesuaikan dan dilakukan dengan perencanaan yang matang karena lingkungan pemerintah sendiri itu lingkungan yang besar seperti itu. Nah, dalam perencanaan ini ada tiga hal yang harus ada tiga hal perencanaan, siapa kita dan bagaimana posisi perusahaan seperti itu. Kemudian siapa target yang akan ditemui dan terakhir adalah tujuan apa yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah komunikasi yang baik. Pakailah kata yang jelas, singkat, dan mudah dipahami.
bila kita berkesempatan untuk mengadakan janji bertemu ya, kirimkan email dengan kata-kata yang jelas, singkat, gitu, dan mudah dipahami. Kemudian karena kadang-kadang orang pemerintah itu juga memiliki waktu yang terbatas ya, gitu. Ya, mungkin jadi menurut video tersebut Gilberto menjelaskan bahwa pertemuan itu umumnya hanya 30 menit gitu. Nah, tanyakan dengan sopan berapa, jadi melakukan perjanjian untuk bertemu itu kan pemerintah perusahaan juga harus berkoordinasi kan. Jadi berapa lama bertemu, kemudian apa yang harus dibicarakan seperti itu. Dan tampilan slide-nya juga diharapkan dapat semenarik mungkin gitu agar pemerintah juga dapat mengingat nih gitu. Kemudian terakhir adalah tindak lanjut dengan pemerintah. Hal terakhir yang dilakukan adalah follow up dengan pemerintah. Hal ini dilakukan karena pemerintah dengan segudang regulasi itu pasti ada beberapa tingkatan urgensi yang harus dilakukan. Dengan melakukan follow up dengan pemerintah, memungkinkan perusahaan mendapatkan jawaban dan tujuan yang diinginkan sesegera mungkin, seperti itu. Nah, menurut Matt Curtis, gitu ya, apa artinya bekerja sebagai government relation? Jadi Matt Curtis ini adalah seorang public affairs dan seorang komunikasi strategik. Dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa bekerja dengan pemerintah itu sebenarnya susah-susah gampang ya, karena pemerintah dapat bergerak cepat dan dapat bergerak lambat, baik itu di pemerintah daerah gitu ya. Kalau di Amerika ada namanya pemerintah federal gitu, pemerintah negara bagian gitu ya. Dan hal ini juga mungkin bergantung dari anggaran pemerintah yang terbatas gitu. Dalam government relation perlu adanya undang-undang dan regulasi yang berjalan baik. Undang-undang dan regulasi ini sangat strategis karena tentang membangun produk berkelanjutan yang dapat direplikasi dalam berbagai kasus. Nah, begitu Anda menemukan model kerja yang sempurna atau hampir sempurna, gitu ya, Anda dapat mulai membawanya ke entitas pemerintah dan bisa jadi sangat menjengkelkan bila harus menghadapi beberapa entitas pemerintah yang mungkin pembahasannya itu sudah beralih kepada tren permasalahan baru. Gitu, karena mengingat pemerintah kan punya beberapa urgensi yang harus diselesaikan seperti itu. Jadi intinya dalam diskusi dengan tingkat pemerintah yang berbeda, tingkatan pemerintah yang berbeda, sebenarnya orang itu menginginkan sesuatu yang bekerja dengan baik, adil, dan make sense seperti itu. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya tentang tips sih sebenarnya tentang hubungan pemerintah yang efektif. Sekian. Oke. Menarik ya. Oke. Baik, ini konsultan hubungan pemerintah ya. Jadi kalau dari yang tadi Mbak Anastasia lihat sendiri, itu yang dia sampaikan, poin utamanya adalah apa dalam hubungan government relations itu? Kalau menurut Gilberto ada 3 hal yang yang harus dilakukan oleh perusahaan, Bu. Sebenarnya planning, komunikasi yang baik, dan tindak lanjut dengan pemerintah. Seperti itu, Bu, intinya. Iya. Dia masih normatif ya, ya, gambar-gambar besar saja ya. Detail-detailnya tadi sudah diisi, saling mengisi dengan presentasi sebelumnya ya. Oke, thank you Mbak Lintang. Satu lagi Mbak Aisyah, silakan. Ya Ibu, Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Mohon maaf, saya terlambat karena tadi dari rumah saudara Bu, jadi baru sampai rumah Bu. Ya, mohon maaf sekali Bu. Baik. Oke, ini saya rekam ya, Ibu. nanti saya share ya. Ini saya rekam, saya share ya. Baik. Jadi straight to the point, silakan. Siap. Izin share screen ya Ibu dan teman-teman. Ya, sudah terlihat ya Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Mona dan teman-teman semua. Saya Aisyah, izin akan mempresentasikan mengenai salah satu materi dari mata kuliah kita, yaitu komunikasi korporasi strategik, yaitu mengenai government relation atau hubungan dengan pemerintahan. Nah, dalam presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu dari kesimpulan yang terdapat dalam video ini, TED Talk Best Practice dengan judul Government Relation.
Berikut videonya. Nah, berdasarkan video tersebut, maka sebagian besar masyarakat itu yang memiliki badan usaha atau perusahaan, bagian besar ini masih bingung, Ibu, dan belum paham betul mengenai pemikiran mereka, bagaimana mereka berhubungan dengan pemerintahan, yaitu mengenai regulasi-regulasi yang digunakan ataupun undang-undang yang berlaku. Nah, para pelaku usaha ini masih dalam tahap khawatir bagaimana setelah undang-undang itu disahkan, apakah keefektifannya itu akan berdampak pada perusahaannya atau berdampak pada laju usaha yang didirikan oleh beberapa pelaku-pelaku usaha seperti itu, Bu. Nah, dari pengertian government relation ini menjelaskan bahwa hubungan pemerintahan ini merupakan aspek hubungan masyarakat yang berhubungan dengan bagaimana sebuah organisasi atau badan usaha atau perusahaan yang memiliki produktivitas dapat berinteraksi dengan pemerintah. Seperti contohnya kita dapat berinteraksi dengan regulator pemerintah atau anggota-anggota pemerintahan yang berwenang untuk membuat undang-undang, lalu juga mensahkannya serta mempublikasikannya ke masyarakat luas sehingga masyarakat dapat memahami dan mengerti mengenai regulasi yang berlaku di Republik Indonesia. Nah, hubungan antara perusahaan dengan pemerintahan ini tentunya harus terjalin hubungan dengan baik, ya, Ibu. Nah, nanti akan berdampak pada keuntungan dari masing-masing pihak. Jadi dari pihak perusahaan sendiri akan meraih keuntungan berupa keamanan atau yang dirasakan perusahaan, sehingga proses produksi atau usaha yang dijalankan itu dapat semaksimal mungkin, lalu juga tidak dihalang-halangi dalam tanda kutip itu diawasi oleh pemerintah. Nah, dari pemerintah sendiri akan meraih keuntungan berupa devisa negara, ya, Ibu. Jadi dari produk yang kita produksi, lalu juga jasa yang kita miliki akan menghasilkan devisa negara yang tentunya akan menguntungkan dari sistem pajak ataupun yang lainnya. Nah, hal tersebut akan menimbulkan simbiosis mutualisme antara pemerintah dan perusahaan tentunya. Nah, dampaknya bagaimana ya, teman-teman? Nah, jadi dampak dari government relation atau hubungan kita dengan pemerintah yaitu pelaku usaha yang fokus terhadap memperbaiki krisis atau masalah yang dihadapi akan menimbulkan rasa khawatir yang tidak terlalu terasa, gitu, Ibu. Jadi dari pihak perusahaan itu akan sedikit lega jika memiliki government relation yang baik dengan pemerintah. Nah, rencana perbaikan dengan cara yang dapat dipahami oleh seluruh stakeholder perusahaan seperti stakeholder internal maupun eksternal itu akan mempercepat proses perbaikan dari masalah atau krisis yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, caranya bagaimana? Mengadvokasi dan membangun hubungan dengan pemerintah adalah salah satu cara perusahaan yang notabene berhasil dalam memprioritaskan komunikasinya dengan pemerintahan sehingga penanganan masalah itu dapat cepat teratasi. Nah, salah satu contohnya strategi government relation yang baik adalah terdapat pada Walmart. Jadi Walmart ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di Amerika Serikat yang bergerak di bidang tos serba, ya, Ibu. Jadi dari Walmart ini kita dapat belajar bahwa salah satu strategi yang paling penting untuk meningkatkan hubungan kita sebagai perusahaan dengan pemerintah yaitu dengan meningkatkan profil perusahaan. Nah, jadi kita meningkatkan produktivitas, lalu juga meningkatkan hubungan komunikasi kita dengan pemerintah, lalu juga dan lainnya akan menimbulkan
profil kita akan meningkat sehingga strategi menjalin hubungan dengan pemerintahan yang terkait dengan badan usaha yang dimiliki itu terjalin dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, Walmart sendiri itu adalah perusahaan Amerika Serikat yang mengoperasikan jaringan department store yang didirikan oleh Sam Walton pada tahun 1962. Nah, menurut Fortune Global 500 tahun 2008, Walmart ini merupakan perusahaan publik terbesar di dunia yang berdasarkan sisi pendapatannya ya Ibu. Jadi Walmart ini merupakan departemen store yang sukses dan jaya pada masanya. Nah, Walmart ini juga sebetulnya pernah membuka tokonya di Indonesia nih Ibu, di Supelmont Karawaci dan Pluit Village. Kalau teman-teman pernah ke sana mungkin tahu ya tempatnya. Nah, tapi di situ dia tidak bertahan lama. Nah, pada Juli 1996 ini mereka buka, namun tutup pada tahun 98 saat krisis moneter. Nah, mungkin dari sana juga kita dapat belajar. Jadi membangun relasi dengan pemerintahan itu sangat penting agar kebertahanan hidupan dari perusahaan kita itu akan maksimal dan akan terjalin hubungan yang seterusnya seperti itu. Nah, Walmart sendiri merupakan salah satu perusahaan yang mempraktikkan government relation dengan baik menurut video TED Talk yang saya rangkum seperti itu, Bu. Nah, hal tersebut didukung oleh persepsi tim manajemen dari Walmart ini sendiri bahwa setiap adanya opening store baru atau mereka membuka toko baru atau cabang baru, maka pemerintahan ini harus mengetahui informasi dan aktivitas yang dilakukan oleh Walmart. Nah, jadi pemerintahan ini dengan segala macam cara harus mengetahui, harus mengikuti, bahkan harus mengikuti aktivitas-aktivitas Walmart agar dari produktivitas si Walmart ini terjalin dengan baik, lalu juga pemerintahan juga merasa aman gitu ya. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa menjalin hubungan dengan pemerintahan menjadi salah satu strategi perusahaan untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan sistem regulasi yang berlaku. Nah, dari sini kita dapat belajar nih teman-teman bahwa Walmart ini dapat berinvestasi dalam database baru dan tidak hanya memungkinkan mereka untuk membina hubungan dengan pemerintahan ya tentunya, namun mereka juga memanfaatkan hal tersebut sebagai bahan untuk mengidentifikasi bagaimana hubungan mereka dengan pemerintah itu ada level kelemahan dan kekuatannya Ibu ya. Jadi Walmart ini mempelajari strategi-strategi bagaimana mereka dapat memperkuat hubungan dengan pemerintah, lalu juga poin-poin kelemahannya itu di-take down oleh mereka. Nah, jadi dari hubungan mereka dengan pemerintah itu terjalin dengan baik hingga sekarang. Nah, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengkomunikasikannya ke stakeholder internal Walmart lebih luas. Jadi dari sisi karyawan, lalu juga dari tim manajemen, dari distributor dan lain sebagainya itu diberikan berupa training ya Ibu ya. Jadi training mengenai sistem regulasi pemerintahan yang berlaku di negara masing-masing yang terdapat departemen store Walmart. Nah, hal tersebut tentunya memiliki tujuan agar mereka dapat mengatasi permasalahan seperti krisis-krisis dengan persepsi dan tujuan yang sama tentunya. Nah, dari strategi tersebut, yang kedua adalah strategi proaktif baru yang dilakukan oleh Walmart ini yang menganggap government relation ini sebagai prioritas utama mereka. Jadi meskipun selama ini mereka telah menjalin hubungan dengan baik dengan pemerintah setempat ya Ibu ya, dan sesuai regulasi yang berlaku, Walmart juga selalu meluangkan waktunya Ibu. Jadi mereka itu selalu mengevaluasi diri, lalu juga bagaimana poin-poin yang harus diperbaiki, yang tadi melihat kekurangan dan kekuatannya di poin-poin mana saja yang mereka unggulkan seperti itu. Nah, hal tersebut agar mereka tetap berproses seperti itu, Bu, agar proses tersebut dapat diolah menjadi proses yang lebih efisien dan efektif dalam pengerjaannya. Salah satunya juga mengenai
distributor-distributor yang bekerja sama dengan Walmart ini, dengan pemerintah juga harus mengetahui gitu Bu. Jadi mereka itu sistemnya terbuka dengan pemerintah seperti itu. Nah, sekian mungkin presentasi dari saya yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak Ibu Mona dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini keren banget ya, yang terutama Walmart, terutama highlighted dari evaluasi, memikirkan kembali, melihat kembali, mendiskusikan kembali apakah sudah cukup baik yang sudah dilakukan, apakah perlu direvisi, apakah perlu pendekatan baru dan lain sebagainya. Jadi menarik sekali. Oke, thank you. Di off aja Mbak Aisyah. Iya, terima kasih Ibu. Jangan lupa ya, semua masukin Google Drive ya. Sekarang kita conclude beberapa hal. Mbak Vita, what is your comment dari keseluruhan ini, Mbak Vita? Oke, kalau saya sih belajarnya gini sih Bu. Untuk government relation itu yang pasti pertama adalah perencanaan, planning. Jadi sebelum kita mulai terjun itu kita harus punya persiapan yang matang. Bahkan dengan persiapan matang pun masih banyak hal di luar kendali yang bisa terjadi, apalagi jika tanpa persiapan. Lalu poin kedua adalah ketika dalam melakukan eksekusi, ya kita harus berpikiran itu tidak semata-mata untuk kepentingan perusahaan saja, tapi juga kita membantu memikirkan sudut pandang dari kepentingan makro, sehingga kita sama-sama bisa mencarikan solusi yang win-win. Jadi government happy, kita happy, karena berbeda dengan media relation, di mana hubungannya itu setara ya, antara media dan Gavrel gitu, antara media dan Metrel dan media relation. Kalau di government relation itu adalah kita yang butuh government istilahnya. Jadi emang secara hierarki ya kita emang di bawahnya, tidak bisa dibilang selevel atau seimbang seperti itu. Jadi apa pendekatan yang kita lakukan juga tentu saja berbeda kayak gitu. Dan yang terakhir tentu yang tadi terakhir di highlight oleh Mbak Aisyah, pentingnya adanya evaluasi, karena yang namanya ilmu government relation itu sangat berkembang dan sangat dinamis, berbeda rezim lah istilahnya, berbeda pemerintah aja bisa totally berbeda how to persuade the government gitu. Jadi apalagi sekarang eranya generasi milenial sama generasi Z ya, yang itu udah beda lagi cara pendekatannya kepada teman-teman ASN yang berada di generasi tersebut dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Jadi memang perlu banyak sekali evaluasi. Iya, setuju. Terutama ketika kita bisa mengelola hubungan dengan baik dengan pemerintah, itu keterampilan komunikasi antar pribadi itu benar-benar dipertaruhkan juga gitu ya. Selain dari pengetahuan strategis, kemudian juga analisa yang kuat di belakang layar gitu ya terhadap kebijakan korporat dan kebijakan pemerintah, lalu dilihat bagaimana caranya atau tujuan yang kita ingin capai dengan membangun interaksi-interaksi yang produktif gitu. Kadang-kadang tadi saya suka dengan contohnya Mbak Vita bahwa kadang-kadang situasinya kita mungkin harus bayar resikonya gitu ya. Kalau ada apa-apa ya udah berarti kita tiarap dulu gitu ya, terus cari pendekatan yang lain gitu. Saya punya teman yang melakukan hubungan government relations, yang itu dia harus memfasilitasi diri sedemikian rupa supaya benar-benar bisa punya akses ke orang ini gitu, ke pejabat ini, karena itu kalau kita pakai konsep networking, kita tuh benar-benar mengupayakan hubungan baik. Jadi kita benar-benar menciptakan build rapport, bina hubungan baik itu dimulainya dari awal. Jadi kita harus dekat sama yang di bawah, yang di tengah, yang di atas, itu semuanya kita bangun. Thank you. Silakan Mbak Aisyah, what do you learn?
Iya, Ibu. Jadi mengenai materi hubungan pemerintahan ya, Bu, dengan perusahaan yang harusnya kita dapat menjalin hubungan tersebut dengan baik itu dapat dilakukan dengan berbagai cara gitu, Bu. Salah satunya pendekatan secara individual menurut dari buku Ibu yang saya baca ya, Bu ya. Jadi lobby secara individu, lalu juga dari CEO atau pemilik perusahaan juga harus terlibat di dalamnya. Jadi kan stakeholder internal itu kan berbagai macam ya Bu. Jadi dari karyawan, lalu juga dari pihak-pihak yang terkait. Nah, dari CEO sendiri itu harus mengetahui bagaimana seluk-beluk pemerintahan yang terlibat di dalam perusahaan seperti itu, Bu. Sebagai contoh, saya kan bergerak di bidang pangan ya, Bu ya. Jadi pemerintahan yang terkait itu banyak sekali, Bu. Salah satunya adalah Badan POM, lalu juga LPPOM MUI. Nah, itu jadi kita harus menjalin hubungan dengan pemerintahan itu dengan erat agar proses produksi yang kita lakukan setiap hari itu terjamin kualitasnya, lalu juga akan mendapatkan, nah ujungnya ini akan mendapatkan reputasi baik bagi perusahaan di mata masyarakat seperti itu. Dan salah satu contoh pendekatannya juga berbagai macam cara ya Bu, dengan mempoinkan, jadi memprioritaskan poin-poin penting yang harus kita lakukan sebagai hubungan dalam hubungan pemerintahan, lalu juga yang paling penting adalah mengevaluasi, Ibu. Saya juga jadi terbuka dengan kasusnya dari Walmart ini kan Bu. Jadi mereka sangat mementingkan untuk mengevaluasi dirinya agar hubungan mereka dengan pemerintahan itu dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan regulasi-regulasi yang berlaku di negaranya masing-masing. Seperti itu Bu, yang dapat saya pelajari di materi ini. Oke, thank you Mbak Isya. Di dalam buku komunikasi korporat, McKinsey memberikan catatan bahwa nilai bisnis dan dari peraturan dan intervensi pemerintah berdampak 30% dari laba gitu ya. Jadi kita nggak bisa abaikan itu gitu. Terus saya juga temukan mantan menteri atau mantan duta besar atau pejabat-pejabat tinggi yang baik yang sudah mantan maupun yang belum juga gitu ya, juga kerap kali menjadi pelobi gitu ya. Seharusnya yang ini ya, kalau yang masih mantan oke, udah yang sudah mantan oke ya, tapi yang present seharusnya tidak ya. Pelobi-pelobi itu juga kita temukan di mereka gunakan karena mereka punya akses, mereka punya pengetahuan gitu, ya kan? Ya nggak apa-apa kalau sudah selesai dari pekerjaannya gitu. Oke, excellent. Mbak Fitra, apa pelajaran yang didapat hari ini? Kalau yang Fitra dapetin, yang tadi yang tadi disampaikan oleh Mbak Fitra dan juga Mbak Aisyah, itu satunya adalah komunikasi berkelanjutan. Jadi kita menjalin hubungan dengan government, dengan pemerintah, jangan ketika perusahaan lagi mau ada event apa atau lagi butuh apa kita baru ngedeket-deketin ya. Tapi komunikasi itu harus berkelanjutan. Jadi dari jauh-jauh hari dan setelah acara pun, setelah event pun itu harus tetap ada kayak tadi Mbak kita sebutkan, sampai tahu nih ukuran baju si bapak ini itu berapa, ukuran sepatunya berapa, kesukaannya apa, sampai bahkan kesukaan si istrinya pun tahu gitu. Jadi kan itu bisa untuk komunikasi itu berkelanjutan. Jadi ketika kita ada event lagi atau perusahaan membutuhkan sesuatu tuh kita udah gampang karena sudah terjalin kedekatan yang individual seperti itu, Bu. Itu sih salah satunya. Iya. Iya, iya. Itu adalah interaksi antar pribadi ya. Bagaimana kita build rapport-nya itu ya, punya hubungan baik ya, tetapi bukan buat apa? Bagi-bagi sesuatu gitu ya, yang ini apa ya? The main point adalah pendekatan kita jadi pertemanan yang positif gitu. Itu bagus sekali kalau bisa demikian. Namun kita juga mengusung integritas, karena yang pemerintah tuh punya aturan-aturan juga kan. Kita juga mengusung integritas perusahaan kita dan juga dari integritas apa, kalau di pemerintah itu kan apa namanya, mereka juga punya gitu reformasi birokrasi dan lain sebagainya ya kan, aturan-aturannya juga jelas. Jadi
sedemikian rupa kita bisa mendukung pemerintah. Kita juga berpihak pada tujuan utama pemerintah menjaga kesejahteraan. Itu juga bagus gitu. Jadi kalau kita bisa menempatkan itu bahwa yang kita sampaikan ini nalarnya itu bagus loh untuk kepentingan semua pihak begitu. Itu oke, bukan karena kepentingan bisnis mata ya. Itu juga menarik untuk kita perhatikan. Thank you Mbak Fitra. Mbak Anastasia, Lintang silakan. Baik Bu, jadi mungkin saya mengintisarikan ya dari teman-teman yang sudah menjelaskan. Jadi sebenarnya hubungan antara urusan bisnis atau perusahaan ya dan pemerintah kan sebenarnya susah-susah gampang ya Bu dan rumit gitu. Kadang tuh berkejaran antara regulasi yang kadang tuh di pemerintah itu berubah gitu loh, sedangkan situasi perkembangan bisnis itu cepat berubah gitu, kadang jadi A besok B gitu, sedangkan regulasi tuh kalau dananya udah ada gitu kan, jadi regulasi bisa berubah, sedangkan kalau tidak kan maksudnya ya akan regulasi lama seperti itu ya. Nah keadaan yang saling berkejaran itu tetap saja akan berdampak pada industri dan ada jangka panjangnya gitu. Nah itu berarti kepada komunikasi dan lobby perusahaan sih Bu terhadap pemerintah gitu, karena saya berada di dalam lingkungan pemerintah sendiri, kadang-kadang kayak merasa risih juga ya Bu, kadang regulasinya kok nggak bisa ngikutin kebaruan sih, kadang seperti itu kan. Itu sih ya, mungkin komunikasi yang baik dan lobby tadi Bu, seperti yang dijelaskan di bukunya Bu Mona, ada 3 kan kekuatan lobby perusahaan yang kuat, kemudian yang lemah, kemudian yang terakhir adalah yang setara dengan pemerintah. Itu kan pasti punya ciri khas lobby yang berbeda seperti itu. Iya, very good. Jadi kalau dan kita akan menjadi lebih kuat ketika kita bergabung dengan asosiasi-asosiasi. Karenanya segera uplift ya, segera tingkatkan keterampilan berkomunikasi kita gitu. Jadi kita punya kredibilitas yang bagus, kemudian punya tingkat analisa yang bagus juga gitu ya. Jadi kita kredibel, kita capable, dan kita mau menjalin hubungan berinteraksi dengan orang. Networking itu kita perlu bangun. Oke, thank you. Sekarang Mbak Lestari, silakan. Ya Bu, jadi dari penjelasan teman-teman dan Ibu juga yang saya pahami itu, pemerintah itu dari sisi pemerintah sebagai pembuat kebijakan seringkali kurang memahami bagaimana sih bisnis yang dijalankan oleh organisasi. Nah, sedangkan dari pihak organisasi juga terkadang juga nggak ngerti regulasi yang dibuat, yang dijalankan itu sepenuhnya seperti apa. Nah, jadi proses government relation ini tuh hadir untuk menjembatani dari 2 pihak ini, bagaimana adanya komunikasi yang efektif dan tidak adanya kesalahpahaman. Terus juga tadi yang Ibu sampaikan mengenai pentingnya organisasi ikut dalam suatu asosiasi, itu juga ada contohnya Ibu, waktu itu kan pernah dilihat misalnya dari secara contoh itu misal komunitas pekerja seni itu kan secara khusus diundang ke Istana Negara oleh Presiden. Di situ mereka menyampaikan keluhan-keluhan. Nah itu jadi contoh kayak komunitas itu jadi sarana untuk si pelaku bisnis menyampaikan apa sih yang jadi permasalahan dalam situasi mereka, seperti itu Bu. Iya. Kita tahu mungkin Mbak Vita juga punya satu organisasi yang IoT itu juga banyak hubungan sama government ya kan. Nah kita pelajari tuh gimana caranya approach sama government. Jangan lupa kita ikutan organisasi-organisasi itu, dan di dalam organisasi yang kita ikutin lalu kita punya link kepada government, itu sebenarnya juga pendekatan lain dari government relations yang kita asah terus-menerus begitu. Oke, so saya close dulu tentang isu ini. Saya stop.